Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema COVID bikin susah cari nafkah. Nah sekarang saya akan bacakan ada sebuah artikel ini yang luar biasa. Lagi BU gara-gara pandemi jangan diam-diam utang pinjol ya. Nah jadi ada suatu kejadian ya penasihat untuk Wealth and Asset Management atau WAM Indonesia Legowo Kusumonegoro mengatakan kehilangan pencari nafkah di keluarga secara mendadak kerap kali membuat anggota keluarga yang ditinggalkan mengalami kebingungan secara ekonomi. Dan rahasia keuangan rumah tangga yang disimpan oleh pencari nafkah membuat harta yang dimiliki tidak bisa diakses. Sementara seringkali tagihan utang berdatangan. Legowo mengatakan bahwa keterbukaan keuangan menjadi semakin penting di tengah pandemi yang semakin mengganas. Nah ini ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jadi kalau buat para suami yang sekarang mungkin ada pinjaman, kalau bisa keluarga di rumah dikasih tahu. Dan kalau misalnya ada uang ATM PIN-nya kasih tahu ke istri, jangan sampai kebingungan. Ya, nggak tahu dia nggak ada duit di mana segala macam, repot nanti kalau sampai ada apa-apa. Nauzubillah min zalik. Nah Ustadz Bani, ada pertanyaan nih Ustadz Bani nih. Apakah di dalam Islam ini dibolehkan jika seseorang ini berhutang untuk yang namanya menafkahi keluarganya? Tapi masalahnya kan jadi apa ya? Gali lubang tutup lubang gitu. Jadi ada yang bilang ini malah jadi kebiasaan. Nauzubillah min zalik. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bani. Jazakallah khair pertanyaan yang mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, berhutang itu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama kita. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pun pernah berhutang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa berhutang itu nggak masalah dalam syariat kita. Selama betul-betul kita membutuhkan. Bahkan orang yang memberikan pinjaman, ngasih hutang kepada saudaranya, itu dapat ganjaran yang begitu luar biasa. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau melihat di atas salah satu pintu di surga itu tertulis, pahala orang bersedekah itu bi'asyri amsalihah, 10 kali lipat. Sementara pahala untuk yang qard, memberikan pinjaman, bisa maniyata asyar, 18 kali lipat. Maka Rasul bertanya kepada mereka Jibril, ya Jibril, ma balal qard aktsaru minal sedekah. Wahai Jibril, kenapa hutang itu atau memberikan pinjaman kepada orang lebih besar pahalanya dibandingkan memberi sedekah? Kata malaikat Jibril, karena orang itu ketika dia meminta, jadi mohon maaf misalnya meminta-minta lalu kita berikan kepada dia, ngasih gitu. Terkadang orang yang meminta itu dia masih punya sesuatu, tapi orang itu biasanya tidak meminjam kecuali memang dia butuh banget. Maka ketika kita memberi, nah itu pahalanya 18 kali lipat. Nah itu pertama. Bahkan kita bisa ketemu orang yang mau minjemin itu adalah bagian dari rizki. Karena nggak semua orang loh mau meminjamkan uangnya untuk kita. Jadi boleh itu pertama. Tapi yang kedua, tidak boleh berhutang ini dijadikan kebiasaan tadi disinggung oleh Mas Fadli. Karena boleh, ya udahlah utang lagi, pinjam lagi. Sehingga jadi kebiasaan, gali lubang tutup lubang. Sehingga kalau sudah begitu dia jadi cenderung lebih malas untuk berikhtiar. Malas untuk berusaha. Ada Ustadz Maulana ini datang aja nanti juga dikasih. Iya betul. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada adabnya. Kita meminjam tidak boleh jadi kebiasaan. Meminjam itu betul-betul karena kita butuh. Tidak boleh karena untuk yang ini beli, saya juga pengen beli deh. Padahal dia nggak butuh. Karena nggak punya uang akhirnya dia pinjam. Jadi minjam bukan karena kebutuhan tapi ngikuti gaya orang-orang yang tidak diinginkan sebetulnya, tidak dibutuhkan, hanya keinginan saja. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh kita meminjam itu karena kebiasaan. Dan tidak boleh ketika kita meminjam itu karena niatnya minta. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada orang ngomongnya sih pinjam, tapi sebenarnya di hatinya dia minta gitu. Kenapa? Buktinya dia nggak pernah punya niat untuk mengembalikan. Nah itu nggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Nah yang terakhir, maka sebaiknya saudara-saudaraku yang rahmati oleh Allah dimanapun berada, sebaiknya kita jangan meminjam uang, jangan berhutang sesulit apapun. Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada kita, jangan meminjam meskipun kau hidup dalam kesulitan, tapi hasil dari jerih payahmu sendiri itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita berhutang itu dhullun bin nahari wa hammun bil lail. Itu akan menjadi kehinaan di siang hari, malam kita nggak bisa tidur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian teror diri kalian sendiri sebelumnya kalian hidup aman tentram.
Para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, gimana kau bisa meneror diri sendiri? Ad-dain, dengan berhutang dia meneror dirinya sendiri. Maka yuk mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, ikhtiar. Selama nyawa masih di kandung badan pasti rizkinya masih ada. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalnya sebenarnya yang namanya minjam ini hukumnya mubah. Tapi bukan berarti akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya sebenarnya maunya minjem tapi kayaknya ujung-ujungnya minta. Nah kalau minta nggak boleh. Nah Ustaz Syam kita lanjutin lagi nih dengan kata-kata minta nih. Kata-kata minta ini. Kata-kata meminta. Kalau tadi ya kan udah berusaha berikhtiar cari pinjaman nggak ada seandainya. Kan kalau misalnya mau nggak mau, kayak tadi saya ngomong Ustadz Maulana, saya mau coba minta gitu, minta sama Ustadz Maulana. Tapi sedangkan dalam Islam, meminta-minta ini kan nggak boleh Ustadz Syam. Nah itu apa dong harus kita lakukan? Kalau kita nggak minta atau pinjaman nggak dapat, anak kita nggak makan. Bagaimana penjelasannya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tampil kembali guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka menyambung apa yang disampaikan guru kita bersama Ustadz Bani, bahwasanya ternyata Islam itu memperbolehkan yang namanya berhutang. Islam tidak mengharamkan yang namanya meminta untuk hutang. Kalau dia benar-benar niat berhutang, yakni ada tekad untuk mengembalikannya. Lalu bagaimana dengan meminta-minta? Sungguh Islam itu mengharamkan meminta-minta. Islam mengharamkan meminta-minta. Ada seorang sahabat yang memang dalam keadaan sangat miskin. Maka dia datang kepada baginda Nabi SAW untuk meminta izin, untuk meminta-minta. Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Wahai Qabisah, sungguh orang itu diharamkan atau dilarang dalam hal meminta-minta kepada manusia. Karena kalau kita minta kepada Allah, Allah akan cukupkan bagi kita. Tapi yang diharamkan ini kecuali dalam 3 golongan. Siapa 3 golongan yang diizinkan untuk minta-minta? 1, seseorang yang dibebankan atau mempunyai beban nafkah yang sangat berat sehingga itu di luar daripada kesanggupannya. Misal seorang ibu rumah tangga ditinggal meninggal oleh suaminya, lalu dia punya anak 12, subhanallah. Lalu dia tidak mungkin karena sebelum suaminya meninggal dunia, dia tidak punya pekerjaan sendiri atau tidak punya pemasukan sendiri. Maka dia menanggung beban nafkah banyak orang. Maka dia boleh untuk meminta sekedar untuk mencukupi kebutuhannya. Sekedar untuk mencukupi kebutuhannya lalu kemudian berhenti. Jadi yang pertama golongannya adalah orang yang mempunyai beban nafkah boleh meminta sampai tercukupi yakni kebutuhannya lalu berhenti setelahnya. Jadi bukan menjadi kebiasaan, bukan menjadi pekerjaan meminta-minta atau mengemis. Tak sekedar mencukupi lalu dia berhenti. Yang kedua yang boleh untuk meminta kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang terkena musibah lalu habis harta bendanya. Orang yang terkena musibah habis harta bendanya maka diperbolehkan dia meminta hanya sekedar juga untuk makan, untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi kebutuhan ini kebutuhan yang primer aja. Bukan berarti kebutuhannya dia meminta untuk beli tas mahal gitu ya. Untuk beli sepatu mahal, bukan. Tapi untuk mencukupi kebutuhan makannya aja, hanya untuk menyambung nyawanya. Itu yang kedua, orang yang terkena musibah lalu habis harta bendanya. Yang ketiga siapa? Orang miskin. Orang miskin yang 3 orang tetangganya yang sehat berakal mengatakan bahwa dia benar-benar miskin. Jadi bukan dia yang ngaku-ngaku miskin. Tolong Pak, saya ini miskin, saya nggak punya apa-apa. Tetangganya bilang, orang dia punya rumah, orang dia punya motor kok, orang dia punya sepeda kok. Maka dia belum termasuk orang miskin. Siapa yang dimaksud orang miskin? Adalah mereka yang mengaku miskin. Lalu 3 orang daripada orang tetangganya yang berakal sehat mengatakan dia benar-benar miskin. Karena suatu ketika baginda Nabi SAW mendapati seorang anak muda sedang meminta-minta. Lalu Nabi mengatakan, kenapa engkau meminta-minta padahal dilarang? Kata anak muda ini, saya tidak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak punya apa-apa? Saya punya kain di rumah. Nabi ambil kainnya dilelang lalu dibeliin kapak. Akhirnya dia bekerja lalu mendapatkan gaji daripada pekerjaannya tadi. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jadi kalau mau minta juga ini memang ada aturannya. Ada aturannya. Harus cuma ada memang yang membuktikan 3 orang tadi bahwa dia benar-benar miskin gitu ya. Terima kasih Beri banyak. alasan padaku agar aku bisa memberimu. Iya. Aku selalu begitu. Beri aku alasan supaya aku bisa memberi. Masya Allah. Udah sekarang kita lanjut dulu deh ya. Karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya saya masuk ke pertanyaan dari Instagram ya dari hamba Allah. Ini Assalamualaikum Ustadz. Mohon disamarkan nama saya. Bagaimana kalau ada suami yang inginnya bekerja karena takut kebutuhan dan keinginannya belum tercukupi.
Sementara istrinya ingin fokus mengurus anak sampai besar. Apa harus menuruti permintaan suami? Nah ini bagaimana dalam Islam nih Ustaz Maulana nih ya. Yang namanya istri ini atau suami ini menyuruh istrinya untuk kerja. Padahal istrinya ini pengen fokus ngurusin anak-anaknya. Oh ini izin penjelasannya. Nggak usah jahat gitu dong mukanya. Matanya jahat banget sih. Gemes Waduh pakai banget masker. pertanyaannya ya Allah. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Satu hal buat kita, buat semua yang lagi nonton Islam itu indah. Ketahuilah tidak mungkin Allah menguji kita di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Tidak mungkin Allah menguji kita adanya COVID Corona ini kalau kita tidak bisa melewatinya. Ada solusi ternyata tidak belajar di sekolah. Ternyata ada aplikasi yang bisa kita terhubung dengan sekolah dan sebagainya. Ingat, hukum suami yang menyuruh istri bekerja sedangkan istrinya ingin fokus mengurus anak, ketahuilah kewajiban nafkah itu tetap pada suami. Sekali lagi, tetap pada suami. Meskipun istri itu cerdas, mampu, memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, tetap bukan kewajiban istri mencari nafkah. Hanya sekedar tambahan. Itu pun sedekah kalau dia mau. Dan dalam hal ini tetap tanggung jawab suami kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang bertanggung jawab. Gemes juga dengarnya ini. Kalau ada laki-laki nyuruh istrinya bekerja sementara dia tinggal di rumah. Ya Allah. Keterlaluan kata Ustaz Bani. Dan mohon maaf, dan tidak boleh sosok laki-laki itu menzolimi. Ingat, posisinya di sini adalah zolim. Kalau ditanya, gimana hukumnya? Padahal istri ingin fokus kepada keluarga, sementara suami yang memaksa. Biasanya kebalik. Biasanya istri yang pingin banget bekerja, tapi suami yang larang. Biasanya normalnya, kalau yang begini mak tidak normal. Ada suami menyuruh istri bekerja. Setidak-tidaknya kalau memang Anda belum dapat pekerjaan, setidak-tidaknya ada tanggung jawab. Ngantarin istri, nungguin istri, nemanin istri bekerja. Karena istrinya lagi bagus pekerjaannya, butiknya bagus. Minimal suami ada di situ. Ya, di kasirnya kah atau di apanya kah. Istrinya pintar bikin kue, sementara dia lagi di PHK atau di istirahat dulu. Apa? Apaan sih? Ya itulah. Maka suami sebaiknya yang ngantarin kue yang dibuat oleh istrinya. Setidak-tidaknya ada andil di situ. Karena ada 3 tanggung jawab laki-laki yang tidak bisa diputuskan. Apa itu? Menafkahi, melindungi, dan mendidik. Kalau mungkin apakah mas, ya, dulu sebentar. Tapi kan ada namanya tanggung jawab. Ada namanya bentuk pelindungan. Makanya satu titik buat ini kata-kata yang terbaik adalah berlaku baiklah kepada keluarga. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Gemes, kayaknya gemes banget Ustaz Maulana. Gemes banget, kayaknya pernah ada yang curhat mungkin. Orang yang punya butik, jadi sebutnya Tapi butik soalnya. Tapi kan kalau kita bicara nafkah ini Mas Fadli. Yes. Saya ada pertanyaan buat Mas Apa Fadli tuh? ini. Kalau orang lagi susah cari nafkah, Nah, udah pontang-panting nyari pinjaman juga, minta bantuan, tapi nggak dapat juga. Siapa orang yang wajib nolong? harusnya sih tetangga terdekatnya sih Ustaz Syam. Kenapa nggak orang tuanya? Kan dia orang dekat. Enak aja ntar jadi ketergantungan. Kita kan harus ngajarin anak itu harus hidup mandiri. Nggak boleh bergantung sama orang tua lagi setelah dia berkeluarga. Lah, Apa sih? Pelit banget. Apaan nih? Kenapa sih? Ini orang juga Ustaz Syam tadi nanyain pendapat kan Ustaz Maulana kenapa jadi marah-marah gitu? Ustaz Maulana mau Kamu nggak tuh pelit anak-anaknya banget mandiri? sendiri. Bisa-bisanya kamu, ya Allah. Iya, tapi Ustaz mau kan kalau anaknya mandiri, nggak bergantung sama Ustaz terus. Kan nggak harus begitu kita sebagai orang tua mendidik Sosok anak. orang tua yang terbaik adalah menjamin anak-anaknya sampai dia dewasa, sampai dia berhasil. Udah kan udah berhasil, udah berkeluarga. lah Ustadz Fahmi jadi malah debat kayak gini. Ya udahlah jemaah, saya salah nanya kayak ini jadi konflik Tahu kayak nih gini. Ustaz Syam bentar Udah, deh. daripada Dengan gini berantem. aja. Ya Nih ada Allah. rezeki subuh nih buat jamaah Islam itu yang ada di udahlah, rumah. daripada berantem kayak gini. Ada 200.000 Oke. buat yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa Ustaz Syam Sedekah hari ini? subuh, pertanyaannya siapakah 3 golongan yang diperbolehkan untuk meminta?
Oh, siapakah 3 golongan yang diperbolehkan untuk meminta? Berarti tausiahnya Sasam tadi. Betul, Kita tunggu Ustaz. nih, kita tunggu jawabannya. Ya. Yang paling cepat dia yang menang ya. Pokoknya yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tapi tidak mesti 3 kan, walaupun 1 dijawab. 3-3-nya dong. Diterima mudah-mudahan.